Lebih dari selusin tim dan ratusan orang berkumpul di lembah gunung tanpa nama tempat Four Seasons Land berada. Semuanya diam-diam menunggu. Budidaya selusin Kaisar Riel bervariasi, dari orde pertama hingga orde ketiga. Jika itu yang Kai sebelum dia pergi ke wilayah iblis, dia harus lebih berhati-hati agar tidak ketahuan. Tapi sekarang kultivasi jiwanya telah meroket dan dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Sudo atau Half Saint. Jika dia ingin menyembunyikan auranya, tidak mungkin bagi orang-orang di lembah ini untuk mendeteksi kehadirannya. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi yang Kai merasa bahwa sebagian besar dari orang-orang yang berkumpul di lembah gunung ini kemungkinan berasal dari Demonic Heavenly Dao. Setelah menyelidiki sebentar, Yang Kai memutuskan untuk menunggu dan melihat. Masalah ini melibatkan Four Seasons Land. Jadi itu jelas bukan masalah biasa. Jika dia bertindak sekarang, dengan bantuan Bai Zuo dan Bai Ya, dia pasti bisa membunuh orang-orang ini. Tetapi tidak mudah untuk mengetahui mengapa mereka datang ke sini. Lagi pula, bahkan Master Realem Kaisar yang telah dilemparkan ke dunia kecil misterius tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Jadi Kaisar Realem lainnya mungkin tidak. Orang-orang ini mungkin ada di sini atas perintah. Karena mereka datang di bawah perintah. Itu berarti seseorang telah memberi mereka perintah untuk berkumpul di sini. Posisi orang ini di Demonic Heavenly Dao pasti tinggi. Dan kemungkinan besar dia adalah Kaisar Sudo. Membunuh ikan kecil ini secara alami tidak sesederhana menangkap ikan besar. Jadi bagaimana dia bisa memilih pilihan yang sederhana? Selama sekitar 10 hari berikutnya, Yang Kai tetap bersembunyi di suatu tempat di Tanah Empat Musim. Diam-diam mengamati pergerakan Demonic Heavenly Dao ini. Dia awalnya ingin mencari kesempatan untuk menyelinap ke tempat ini. Tetapi sepertinya semua orang dalam kelompok ini saling mengenal. Yang Kai tidak pernah belajar seni penyamaran. Jadi dia hanya bisa melepaskan ide itu. Pada siang hari, orang-orang dari Demonic Heavenly Dao ini semuanya sangat pendiam. Masing-masing bersembunyi di tempat persembunyian mereka dan bermeditasi. Tetapi pada malam hari, mereka semua sibuk. Setelah mengamati selama lebih dari 10 hari, Yang Kai menemukan bahwa orang-orang ini tampaknya sedang menyiapkan arai roh skala besar yang hampir mencakup seluruh lembah gunung tanpa nama di Tanah Empat Musim. Arai bukanlah sesuatu yang bisa dimanipulasi siapapun. Tetapi ada Master Arai yang terampil di antara orang-orang ini dari Demonic Heavenly Dao. Di bawah komandonya, susunan misterius secara bertahap terbentuk. Yang Kai menghafal semua poin kunci dari arai roh dan memasukkannya ke dalam slip batu giok. Pada siang hari, dia akan menemukan kesempatan untuk menggunakan Space Spirit Bead untuk mengirim slip giok kembali ke High Heaven Palace dan berkonsultasi dengan Nan Mendacun. Namun, arai Demonic Heavenly Dao perlahan-lahan diatur, dan informasi yang diperoleh Yang Kai tidak lengkap. Jadi meskipun Nan Mendacun adalah Master Arai Kaisar, masih perlu beberapa upaya untuk memecahkannya. Beberapa hari kemudian, Nan Mendacun mengirim pesan kepada Yang Kai yang memberitahunya bahwa ini seharusnya merupakan susunan pemanggilan, tetapi telah dimodifikasi pada susunan pemanggilan biasa. Arainya tidak lengkap, jadi Nan Mendacun tidak bisa menentukan apa yang dipanggil oleh Demonic Heavenly Dao. Jadi dia segera meminta untuk datang dari High Heaven Palace untuk melihatnya. Dia sangat tertarik dengan masalah arai roh. Yang Kai dengan tegas menolak. Nan Mendacun hanya berada di alam Kaisar Orde Pertama. Jadi jika dia benar-benar datang ke sini, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan auranya. Bahkan jika dia memiliki perlindungannya, dia mungkin masih terekspos. Yang Kai tidak mengizinkannya untuk datang. Dan Nan Mendacun juga tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa menasihati Yang Kai. Jangan bicara tentang kekuatan formasi ini untuk saat ini. Karena ini adalah formasi pemanggilan. Palace Master harus waspada terhadap binatang buas yang tak tertandingi yang dipanggil oleh Demonic Heavenly Dao. Jika itu masalahnya, Palace Master harus berhati-hati. Yang Kai menjawab, saya mengerti. Nan Mendacun tidak tahu bahwa ada 3 Half Saint bersembunyi di dalam manik batas misteriusnya. Jadi bahkan jika orang-orang Demonic Heavenly Dao benar-benar memanggil semacam binatang buas yang tiada taranya, masih belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Yang Kai tidak percaya bahwa orang-orang Demonic Heavenly Dao dapat memanggil sesuatu yang lebih kuat dari 3 Saint yang bekerja bersama. Mendengar nada acuh tak acuh Yang Kai, Nan Mendacun sekali lagi dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Tolong perhatikan baik-baik beberapa hari terakhir ini, Tuan Istana. Arai ini harus kehilangan beberapa jenis artefak penting. Jika kamu menemukan sesuatu, segera beritahu bawahan ini. Yang Kai tidak tahu apa kekurangannya. Tetapi karena Nan Mendacun telah membuat penilaian seperti itu, dia punya alasannya sendiri. Jadi Yang Kai hanya bisa mengamati lebih hati-hati. Beberapa hari kemudian, grid arai tampaknya menjadi lebih lengkap. Potongan-potongan fondasi arai disembunyikan di lembah, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dari luar. Seluruh lembah gunung tanpa nama diselimuti aura yang tidak bisa dijelaskan, membuat orang merasa agak tertekan. Pada saat ini,
Sebuah pesan dari perwujudannya tiba-tiba datang dari dunia kecil yang misterius. Setelah Yang Kai memperhatikan ini, wajahnya bersinar saat dia terus mengamati perubahan dalam arai besar sambil memproyeksikan Divine Sense-nya ke dunia kecil yang misterius. Melihat Yang Kai muncul, Bai Ya dan Bai Zuo keduanya menangkupkan tinju mereka dan menyapa, "Saudara Yang." Yang Kai menatap pria parubaya yang duduk bersila di tanah dan mengangkat alisnya. "Kamu menyelamatkannya?" Pria parubaya ini tidak lain adalah Master Realm Kaisar Demonic Heavenly Dao yang sebelumnya dia tangkap. Hari-hari ini, Bai Zuo telah meneliti bagaimana memecahkan teknik rahasia klan darah iblis pada Demonic Heavenly Dao dan hanya membuat beberapa kemajuan hari ini. Pada saat ini, wajah pria parubaya itu pucat dan auranya sangat lemah. Sepertinya dia menderita luka serius. Setelah mendengar suara Yang Kai, orang ini dengan cepat membuka matanya dan berjuang untuk bangun. Yang Kai tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya untuk menekan bahunya, mengisyaratkan dia untuk duduk. Orang ini mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, jadi dia hanya bisa duduk dan membungkuk kepada Yang Kai. "Terima kasih banyak kepada Palace Master yang karena telah menyelamatkan hidupku." "Benar-benar diselamatkan?" Yang Kai mengangkat alisnya. Bai Zuo menjentikkan pergelangan tangannya dan setetes darah muncul di telapak tangannya, menggeliat seperti makhluk hidup. Namun, setetes darah ini dipenuhi dengan aura iblis dan jahat. "Itu adalah setetes darah iblis." Bai Zuo berkata, "Ini adalah akar dari bencana ini." Yang Kai melihat ke arah setetes darah iblis dan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Bai Zuo berkata, "Iblis darah menanam esensi darahnya sendiri di tubuhnya, menyebabkannya mengalir melalui meridian dan dagingnya. Biasanya, itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Tetapi selama pertempuran, itu akan merangsang atribut iblisnya. Jadi jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus mengekstrak setetes blood essence ini sepenuhnya. Ini bukan tugas yang mudah. Untungnya, dia tidak secara sukarela bergabung dengan Demonic Heavenly Dao. Jadi dia secara tidak sadar menolak setetes darah iblis ini. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Tetapi meskipun demikian, sebelum operasi, hidup dan matinya akan menjadi 50-50. Mendengar ini, alis Yang Kai berkerut. Dengan kata lain, bahkan jika saya dapat menangkap orang-orang dari Demonic Heavenly Dao di masa depan, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menyelamatkan mereka. Bai Zuo perlahan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak cukup kuat." Dia adalah half Saint. Dan bahkan dia bilang dia tidak cukup kuat. Bagaimana dia bisa pergi mencari Sueli? Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Tetapi setidaknya dia telah menyelamatkan salah satu dari mereka. Jadi dia bisa menghibur dirinya sendiri. Beralih ke tujuan yang tidak sadar, dia bertanya, "Bagaimana dia? Bisakah dia diselamatkan?" Bai Zuo tidak berani mengatakan apa-apa, "Saya akan mencoba yang terbaik." Yang Kai tahu dia hanya bisa melakukannya. Jadi dia menoleh ke Kaisar Realem setengah baya dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil kamu?" Pihak lain menjawab dengan lemah, "Zhou Quan?" Setelah serangkaian pertanyaan, Yang Kai mengetahui bahwa Zhou Quan ini adalah penatua dari sekte menengah di wilayah barat. Ketika perang wilayah barat pecah, untuk menutupi mundurnya rekan-rekan muridnya, dia telah jatuh ke tangan ras iblis dan berpikir dia akan mati tanpa ragu. Tetapi siapa yang mengira bahwa ras iblis hanya akan memenjarakannya? Dia, setelah beberapa saat, seorang master ras iblis membawanya ke ruang rahasia dan menanam semacam seni iblis padanya, memungkinkan dia untuk menjadi anggota Demonic Heavenly Dao. Ini juga alasan mengapa Bai Zuo mengatakan bahwa dia tidak secara sukarela bergabung dengan Demonic Heavenly Dao, bahwa dia telah jatuh ke tangan ras iblis untuk melindungi sesama muridnya. Menurutnya, banyak pembudidaya yang ditangkap oleh Demon Rache telah diambil untuk menanam Demon Blood Essence mereka dan diubah menjadi bagian dari Demonic Heavenly Dao. Sejumlah besar dari mereka telah meninggal di tempat karena mereka tidak tahan. Tapi selama mereka tidak mati, mereka akan tetap setia pada Demon Rache. Seolah-olah mereka telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sekarang seni iblis di tubuh Zhou Quan telah rusak dan kesadarannya telah kembali ke keadaan semula. Dia tidak percaya bahwa dia akan rela melayani ras iblis. Mengatakan demikian, meskipun Zhou Quan lemah, dia masih menggertakkan giginya, matanya merah. Yang Kai tersenyum dan berkata, "Sekarang saatnya untuk membalas dendam. Apa kamu berani ikut denganku?" Zhou Quan segera berteriak, "Mengapa saya tidak berani? Selama aku bisa membunuh ras iblis, apa salahnya Zhou Quan menyerahkan nyawanya? Dia seharusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Tidak perlu menyerahkan hidupmu. Aku hanya ingin kamu membawaku ke Demonic Heavenly Dao." Yang Kai tersenyum. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menyelinap ke Demonic Heavenly Dao. Tetapi dia tidak pernah dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya.
Sekarang Bai Zuo telah menyelamatkan Zhou Quan. Dia diberi kesempatan. Zhou Quan juga orang yang cerdas. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Yang Kai, matanya berbinar. Tuan istana yang mengacu pada tanah 4 musim? Itu benar. Aku saat ini berada di Four Seasons Land. Saya tidak akan menyembunyikannya dari kamu. Ada banyak orang dari Demonic Heavenly Dao berkumpul di sana. Zhou Quan mengangguk. Bagus. Zhou ini akan menemani Tuan Istana Yang. Istirahatlah sebentar. Aku akan mengajakmu keluar nanti. Yang Kai membalik tangannya dan menyerahkan kotak giok berisi pil penyembuhan. Zhou Quan menerima pil itu dan berterima kasih padanya sebelum menelannya dan bermeditasi. Di dalam lembah gunung, orang-orang dari Demonic Heavenly Dao masih sibuk. Tetapi tampaknya hari di mana Great Arai berhasil diselesaikan adalah dalam beberapa hari ke depan. Master Arai terus-menerus berpatroli di daerah itu, terus-menerus mengeluarkan instruksi. Saat fajar menyingsing, kelompok dari Demonic Heavenly Dao bubar dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Pada saat yang sama, 1000 kilometer jauhnya dari Four Seasons Land, sosok Yang Kai muncul. Dengan lambaian tangannya, Zhou Quan juga muncul. Tolong beritahu saya, Tuan Istana Yang. Zhou Quan menangkupkan tinjunya dan berkata, meskipun kulitnya masih pucat setelah malam istirahat, itu jauh lebih baik daripada tadi malam. Paling tidak, dia memiliki beberapa kemampuan untuk bertindak dan melindungi dirinya sendiri. Yang Kai secara singkat menjelaskan situasi di Four Seasons Land kepadanya sebelum melanjutkan. Kali ini, kamu akan menjadi pemimpin. Jadi saya akan mengikuti kamu. Tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan mereka mengakui kita dan biarkan kita bergabung. Zhou Quan menjawab. Sederhana saja. Ketika saatnya tiba, Tuan Istana yang akan bertindak sesuai dengan keinginanku. Bagus. Ayo pergi. Yang Kai tersenyum. Zhou Quan segera memimpin sementara Yang Kai mengikuti di belakangnya. Pada saat yang sama, dia mengenakan pakaian yang telah dia siapkan dan menutupi wajahnya. Mau bagaimana lagi? Reputasinya di Star Boundary terlalu tinggi sekarang. Jika dia bertemu satu atau dua orang yang pernah melihatnya sebelumnya, identitasnya akan segera terungkap.